Sudah hampir sebulan ini, tiap malam semua media mainstream memberitakan sampai membuatkan dialog-dialog siaran langsung terus-menerus untuk kasus ini. Bagaimana tidak, kasus yang sebelumnya melibatkan orang-orang yang bukan siapa-siapa, ini tampak sekali blow up pemberitaannya. Menjadi pertanyaan, kalau dulu ditindik ada lubangnya, sekarang kan tidak ada. Nah, itu menjadi pertanyaan. Apakah itu Peggy yang sebenarnya pelaku atau Peggy tapi dia pelaku gitu loh. Hanya kesamaan nama gitu. Hanya kesamaan nama. Sama orang tua ya benar-benar berbakti, apalagi gini mas. Gimana? Setiap kayak habis gajian tuh ya, pasti itu malamnya pasti dia langsung kirimi ke orang tuanya. Mana ada sama anak-anak yang kayak gitu ya mas. Kalau nakal-nakalnya anak-anak lah, dia utamain keluarganya mas malah. Mulai dari munculnya orang-orang yang bermaksud membela satu pihak versus pihak lainnya. Komentator lokal yang bersuara hanya berdasarkan cerita sampai bisa-bisanya kesurupan dijadikan fakta. Lebay kalau kata masyarakat sekarang ini. Sebab sampai-sampai ada TV yang menayangkan topik yang sama selama 2 hingga 3 minggu berturut-turut untuk acara dialog live-nya. Sampai-sampai dalam edisi minggu lalu tampak seperti mengada-ngada, baik topik yang dibahas maupun narasumber-narasumbernya. Belum lagi, kalau melihat isi pemberitaannya, tampak tidak ada topik lain yang sebenarnya jauh lebih layak dibahas selain topik ini. Kelemahan dari pendekatan secara saintifik ini, khususnya masalah CCTV ini, menjadikan berbagai macam spekulasi. Akhirnya kan saksi dengan alibinya ini muncul saksi baru dan sebagainya. Sesungguhnya itu semua bisa dipatahkan ketika CCTV-nya ada. Dalam diskusi live tersebut, sampai-sampai diskusi hanya berisi debat kusir antar narasumbernya yang sangat konyol dan tidak mencerdaskan, bahkan bisa disebut membodohi masyarakat. Kan bisa ngebedain gak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindikan besarnya, alisnya tebel, yang alisnya enggak. Gitu. Iya, terus dilurus. Katain pejabat, ternyata tukang bangunan. Padahal sebenarnya sebagaimana yang seharusnya diberitakan, justru sangat banyak topik berita yang jauh lebih penting untuk dibahas dan didiskusikan selain melulu hanya topik ini. Mulai dari kasus korupsi timah 271 triliun yang sampai terjadi saling intip dua institusi penegak hukum. Kasus Tapera yang sangat memberatkan masyarakat karena sangat tidak masuk akal dan dikhawatirkan hanya akan menjadi ajang korupsi baru. Sampai kasus-kasus lain seperti putusan MA soal batas usia calon kepala daerah yang sangat tampak ada pesanan oknum tertentu. Kasus-kasus yang sejatinya lebih penting di atas sebenarnya jauh lebih krusial untuk mendapatkan porsi pemberitaan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya mengulang-ulang statement dari pihak-pihak di kasus tahun 2016 tersebut. Sebenarnya, dampak yang akan dirasakan masyarakat jauh lebih besar akibatnya kalau kasus-kasus korupsi timah, pemotongan tapera, sampai ke calon wakil kepala daerah belum cukup umur lagi yang diloloskan dari peraturan yang seenaknya diubah tersebut. Ya, pada dasarnya pihak-pihak terkait sudah memiliki lengkap data. Salah satunya foto dari ketiga DPO, ciri-ciri DPO dan lain sebagainya. Maka alangkah lebih baik sebarkanlah, sampaikanlah ciri-ciri dan foto dari ketiga DPO tersebut agar masyarakat pun bisa menilai langkah-langkah dan kinerja yang dilakukan. Karena seolah-olah pihak-pihak terkait berusaha menutup rapat, menyembunyikan terkait foto dari DPO, ciri-ciri DPO dan lain sebagainya. Dan itu terlihat sangat jelas, apalagi diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tertentu. Piye ki? Jadi,
Disinilah tampak kalau pemberitaan berlebihan kasus Vina ini malah ditenggarai memang digunakan untuk menutup-nutupi kasus-kasus besar tersebut. Setelah selama ini topik yang dibahas tampak jauh panggang dari fakta. Misalnya, hanya berdasar ilusi film yang sengaja dibuat berjudul Vina sebelum 7 hari. Kejadian halusinasi kesurupan yang tidak bisa dijadikan fakta hukum. Sampai kemunculnya nama-nama baru yang berani mengaku sebagai saksi-saksi fakta kasus yang terjadi tanggal 27 Agustus 2016 silam. Kini, mulai muncul bukti baru berupa screenshot atau tangkapan layar CCTV yang disebut-sebut berasal dari kasus tersebut. Screenshot yang masih berupa kolase ini memang belum bisa diuji kebenarannya, apalagi disebut-sebut hanya berasal dari pihak ketiga yang memposting di akun TikTok dan IG. CCTV yang belum bisa diuji kebenarannya ini memang penting untuk ditandaskan sebelumnya. Karena seharusnya CCTV yang bisa digunakan sebagai alat bukti sesuai pasal 5 dan 6 Undang-Undang IT adalah bukan hanya berupa screenshot saja, tetapi rekaman video utuh yang bisa diputar untuk dianalisis kualitas video dan metadata asli CCTV tersebut. Kesimpulannya, munculnya screenshot CCTV yang baru ditampilkan sekarang ini semakin menambah kecurigaan saya terhadap kasus ini. Jelas Roy Suryo. Jelas ada tampak kesengajaan untuk membuat panjang pengungkapan kasusnya. Dan sekali lagi, dimungkinkan untuk menutupi kasus-kasus besar lainnya di atas korupsi timah, tapera, putusan MA, bahkan kasus lama soal kilometer 50. Siapa oknum sutradara di balik semua pemberitaan yang sengaja dibuat panjang ini? Kasihan masyarakat harus terbebani lagi dengan perbincangan yang sebenarnya tidak perlu gara-gara negara yang makin tidak baik-baik saja ini. Buat Bang Peggy, lo keren ya, lo keren banget lo. Gue nangis setiap ngeliat berita lo bang. Lo keren, asli keren. Lo jadi panutan gue asli. Emang dunia tuh kejam buat orang miskin bang. Semangat. Semoga keadilan bisa ditemukan buat lo bang.